أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para muallimin, para muti'in, para hadirin, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, pini sepuh, dan tokoh masyarakat, wabil khusus kepada DKM dan pengurus Masjid Al-Mubarak, dan terlebih khusus kepada orang tua kita, guru kita, Sayyidil Walid Al-Ustadz Sarnubi bin Haji Hamsin, dan akhirul kiram Al-Ustadz Subhanuddin Al-Fajri dan Ustadz Hasan Syazili. Mata'anallah bituli hayatihim. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala di pagi hari menjelang terbit matahari, menjelang waktu isyraq. Alhamdulillah kita masih bisa duduk bersimpuh di dalam mencari luasnya rahmat, kasih sayang, dan keriduan Allah di pagi hari ini, di masjid yang mulia ini, dengan niat yang tulus, lurus. Semoga duduknya kita ke tempat ini akan selalu mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadi jariyah hakiki yang akan nganterin amaliyah kita nanti ke alam kubur. Jadi orang yang majlis, duduk di majlis ilmu, Pak, insya Allah jariyahnya terus sampai mati, Allah kirim sampai ke alam kubur. Dan itulah nikmatnya kita kalau suka hadir, duduk saja di majlis ilmu. Nah, insya Allah nanti akan ada namanya perjumpaan dengan sang kekasih. Kalau kata Imam Qurtubi, bainal habibi wal mahbubi. Jadi pertemuan antara kekasih dengan kekasihnya. Al mautu babun yalqa fihi habibun wa habibahu. Jadi kematian itu adalah gerbang. Gerbang kita akan berjumpa dengan sang kekasih. Siapa tuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti bakalan ngelihat tuh Pak, ngelihat Nabi kita. Kalau orang yang suka meneladani Nabi, kalau orang yang suka berselawat kepada Nabi, kalau orang yang benar-benar cinta sama Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Karena nanti sebelum kita ketemu malaikat Munkar Nakir, ada namanya malaikat Ruman. Ruman itu malaikat yang mencatat amaliyah. Jadi di alam kubur ditanya,
Selama di dunia Allah kembalikan lagi ingatan kita. Ketika di alam kubur Allah kuatkan. Kalau ketika sakaratul maut hilang sudah kekuatannya, nggak ingat apa-apa. Sama sekali nggak ingat apa-apa, kita blank. Namanya ngeblank gimana? Kan nggak kelihatan. Nggak tahu sakaratul maut. Anaknya nangis, istrinya nangis, ponakan nangis, cucu nangis, nggak didengar. Padahal nangisnya teriak-teriak. Ora didengar. Nah, nanti Allah kembalikan lagi ingatannya di alam kubur. Tuh. Catatan ditulis sendiri. Tulisnya di mana? Di kain kapan? Pakai apa? Pakai ludah. Rahasia Allah Ta'ala. Nah, nanti baru tuh ketemu perjumpaan antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau kita neladani Nabi, salawat sama Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, udah enak banget. Bercahaya nanti, orangnya ganteng, wajahnya ganteng. Oh, huwa Nabi. Dia adalah nabiku. Tapi kalau orang yang kagak sholat, orang yang nggak pernah ngaji, orang yang pernah sholawat, orang yang nggak pernah meneladani Nabi, begitu dilihat, lah siapa? Lah siapa itu? Orang kenal. Begitu orang kenal dikemplang sama malaikat Ruman. Suara kemplangannya itu sampai terdengar seluruh alam jagat raya. Sama makhluk-makhluk yang lain kita nggak dengar. Coba tuh. Sama nabinya yang kagak kenal. Gimana coba? Nggak jengkel tuh malaikat. Kesel ya malaikat. Sama nabi kagak kenal. Kenapa kagak kenal? Karena nggak pernah neladani nabi. Nggak pernah bersolawat sama nabi. Nggak pernah menghidupkan sunnah nabi. Nggak cinta sama nabinya. Padahal nanti ada perjumpaan di alam kubur dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit aja saya singgung. Jadi udah ngaji baik, ngaji aja udah ngaji udah. Ya intinya mau ngaji baik udah ngaji. Saya mau duduk aja udah ngaji. Pagi-pagi berjamaah mencari ridho Allah Ta'ala. Mudah-mudahan husnul. Begitu udah mintanya sama Allah ya. Sedikit Pak nih kita emang sedikit pembahasannya nih hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Ini hadis menjelaskan tentang perkara gugatan. Jadi seorang hakim diuji. Benar-benar dia menegakkan kebenaran atau dia menghalalkan berbagai macam cara. Nah, di sini. Karena nyari hakim yang jujur sekarang ya mohon maaf ya. Susah udah, Pak. Karena udah berbicaranya dunia. Ar-rasi wal murtasi finnari kan kata Nabi. Ar-ras orang yang suap dan yang disuap finnar, dua-duanya neraka. Nah, ini di sini dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau yu'tan nasu bidakwahum, seandainya setiap orang bebas mengklaim. Mengklaim itu artinya menggugat. Ya. Artinya tuntutan, ya, orang yang melakukan tuntutan. Seandainya setiap orang bebas menuntut atau mengklaim, ya, mengklaim, pasti banyak orang yang mengklaim hartanya. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Pasti banyak orang yang akan mengklaim harta orang lain. Wa dima'ahum, dan jiwa orang lain. Lakinnil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kemudian dilanjutkan kata Nabi, ya, orang yang mengklaim itu atau orang yang menggugat itu harus mendatangkan bukti. Lakinnil bayyinatu 'ala mudda'i. Jadi kalau kita mau menggugat,
mau mengklaim harus punya bukti. Sekarang nggak ada bukti, buktinya bisa dicari-cari. Bisa dibeli, bisa. Bisa disogok, bisa. Tuh. Beda kondisi keadaan sekarang kita di akhir zaman dengan zaman Rasulullah, dengan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama salafus salih. Hakim bahkan bisa dibeli. Bukti bisa dicari, bahkan bisa juga dibeli. Jadi kalau ingin mendatangkan gugatan atau mengklaim maka harus punya bukti. Wal yaminu ala man ankara, dan orang yang tergugat, ya artinya tergugat, yang menyangkal itu wal yaminu ala man ankara, maka dia harus punya sumpah, ya. Dia harus bisa bersumpah. Sekarang nggak dipakai. Makanya kalau udah terbukti, kemudian barang buktinya ada, bisa dibeli, bahkan bisa diada-adain, gitu. Ya, padahal nggak ada. Jadi ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau sudah kondisi seperti ini, banyak orang hakim menghalalkan berbagai macam cara. Yang halal diharamin, yang haram dihalalin. Ya kondisinya begini udah akhir zaman kita. Makanya beratnya nanti kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Al-Hakamul Adlul Matin. Hakim yang paling adil adalah Allah Ta'ala. Dimana kan semuanya nanti dirantai kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mau ngomong apa kita, mulut ditutup. Masya Allah. Nah kalau sekarang bukan main dah. Ya. Udah bersilat lidah. Makanya kata Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu, seseorang itu bagaimana cara dia menjaga lisan. Masya Allah. Bahkan di akhir zaman orang yang selamat, terhindar daripada fitnah dunia, terhindar daripada bala, terhindar daripada fitnah, dia dengan cara dia menjaga lisan dan menjaga hatinya. Nah, hanya itu yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika fitnah sudah merebak, sudah menyebar di mana-mana, tapi dia mampu menjaga lisannya, kemudian dia mampu menjaga hatinya, nah inilah orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kondisi keadaan akhir zaman ini semua pasti akan terkena fitnah. Balaun syadidun la yanju minhu illa rajulun arafa dinallah fajahida bilisanihi wa biqalbihi. Jadi mau siapa aja, mohon maaf, mau dia ulama, mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia ustadz, semua pasti akan kena fitnah. Kalau dia tidak bisa menjaga fajahida bilisanihi wa biqalbihi. Nah, begitu juga bagi seorang misalkan pengacara, advokat hukum, atau seorang hakim. Begitu juga. Jadi memutuskan dalam satu perkara tanpa berlandaskan hukum. Apalagi yang dia tujukan itu adalah untuk duniawi, perkara yang memang menguntungkan besar sehingga disogok, ya. Dalam hal ini namanya sogok menyogok. Nah, dulu ada satu daerah, Pak, ya, cerita guru.
Itu hampir 40 tahun nggak ada kasus. Karena hakimnya benar-benar jujur gitu. Jadi nggak ada orang yang lapor gitu ya. Masalah ada yang menggugat dan tergugat, atau yang mengklaim dan yang menyangkal. Nggak ada. Nah, ini karena bener-benernya hakim. Jadi bijak-bijaknya hakim, jujur-jujurnya hakim. Sehingga Allah Ta'ala pelihara itu kampung. Atau itu daerah itu. Subhanallah. Nah, suatu ketika ada satu gugatan. Ya, jadi ada orang datang, dia mempunyai permasalahan dalam gugatan hak jual beli tanah. Subhanallah. Jadi ada yang ngejual tanah, ada yang ngebeli tanah. Kenapa? Karena di dalam tanah tersebut ada harta karun. Gitu. Nah, ini yang ngejual orang soleh, orang benar, yang ngebeli apalagi gitu. Jadi masing-masing menjaga daripada hal-hal yang diharamkan. Yang subhat dia pelihara, apalagi yang haram. Sampai ketika dia beli tanah, taruh 1000 meter. Tahu-tahu di dalam tanah tersebut ada harta karun. Nah, ini orang lapor. Wah, nggak mau saya. Karena ini saya cuman beli tanahnya doang. Ini yang ngebeli ini. Bukan beli harta karunnya. Harta karun ini bukan milik saya, punya kamu. Lah enggak, saya udah jual nih tanah. Jadi memperebutkan masalah itu. Ya, bukan harta karunnya yang diperebutkan. Kalau kita gimana kira-kira? Ya kan ngomong-ngomong. Saking menjaganya itu, Pak. Ketakutan, kehati-hatian, itu namanya warok. Orang yang hidup penuh dengan kehati-hatian. Oh, udah ribut ini, ribut-ribut, akhirnya dia ke hakim, laporan gitu. Ya, bicara begini, nggak ketemu. Ya, yang jual kagak ngakuin itu harta karunnya, yang ngebeli juga nggak ngakuin itu harta karunnya. Masya Allah, kalau kita agak pakai tutup udah nggak pakai ngomong. Subhanallah. Akhirnya kata hakim, ya udah, punya anak, punya laki. Kamu punya anak perempuan, ya sudah. Kalau begitu anak kamu nikahkan. Setelah nikahkan, maka harta karun itu buat anak kamu, selesai. Subhanallah. Jadi adilnya tuh luar biasa. Nggak memihak kepada penggugat dan tergugat. Artinya orang yang mengklaim dan orang yang menyangkal. Ya, ini yang dikatakan benar-benar hakim yang adil. Kalau Allah hakim udah adil, Pak, insya Allah itu negeri Allah Ta'ala pelihara, Pak. Allah jaga. Ya, dan di dalam menegakkan hukum, apalagi berpegang dengan syariat. Ya, makanya ini orang kalau benar semuanya, udah luar biasa. Semua pasti akan menjadi orang solih, kata Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali bilang, laula khamsa khisalin lasoron nasa solihin. Kata Sayyidina Ali, seandainya tidak ada 5 perkara. 5 perkara itu maksudnya perkara mazmumah. Mazmumah itu perkara yang tercela. Seandainya di dalam diri manusia nggak ada sifat tercela, 5 perkara. Di dalam diri manusia sifat tercela itu, lasoron nas solihin. Maka semua manusia pasti akan menjadi orang soleh. Kulhum solihin. Kata Sayyidina Ali. Kalau nggak ada sifat yang tercela di dalam diri manusia, 5 sifat, lasoron nasa kulluhum solihin. Ini saya, semua manusia pasti akan menjadi orang-orang yang solih. Orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang nurut kepada Allah Ta'ala. Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Apa tuh diantara 5 perkara-perkara tersebut yang membuat seseorang itu bisa menjadi rusak? Kata Sayyidina Ali, pertama,
Al-qanaatu bil jahli. Dia merasa puas dengan kebodohannya. Artinya ridho kalau dirinya itu tidak paham terhadap ilmu agama. Agak ngaji. Intinya begitu, agak mau ngaji. Al-qanaatu bil jahli. Jadi merasa puas dengan kebodohannya. Nah, inilah. Makanya kan kalau sudah terjadi seperti ini kondisinya, Allah kirim terus tuh pemimpin yusallitullah ta'alaihim sultanan zaliman. Kemudian yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Allah kirim, Allah utus kita, mohon maaf, pemimpin-pemimpin yang zalim kalau udah kondisi begini. Kenapa? Asik dengan kebodohan kita. Nggak ada usaha. Bagaimana bisa menjadi orang yang paham terhadap ilmu agama. Padahal Nabi di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini banyak tertera di dalam kitab-kitab. Di awal kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid dini. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, yufaqqihu fid din, maka Allah akan fakihkan dia di dalam agama. Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Intinya baik dulu. Bagaimana baiknya? Ada majlis hadir. Itu aja dulu Pak. Nanti Allah akan tuntun. Karena apa? Karena kesungguhan kita ingin menjadi orang yang baik. Kesungguhan kita ingin menjadi orang baik, maka nanti Allah akan tuntun. Yufaqqihu fid din. Bagaimana tata cara wudhu dengan benar, bagaimana tata cara sholat dengan benar, bagaimana tata cara mandi hadas besar dengan benar, bagaimana kaifa tashtari wa kaifa tuzakki wa kaifa tusolli wa kaifal hujjah wa kaifal umrah wa ma asbaha zalik. Banyaklah yang lain-lain. Jadi bagaimana itu nanti Allah kasih jalan. Orang kalau sudah dikehendaki baik oleh Allah, dia tidak keluar, maka Allah akan anugerahkan dia kepahaman daripada ilmu agama. Minimal kita jadi orang baik aja dulu Pak. Subhanallah. Sama istri baik, sama anak baik, sama mertua baik, sama mantu baik, sama cucu, sama tetangga baik. Jadi orang baik. Nanti Allah gerakkan hati kita tuh. Oh ada majelis hadirlah. Begitu tuh jalannya. Namanya kesungguhan. Kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama. Ya karena sekarang kondisinya sudah begini. Ada ustadz tinggal ngaji nggak mau. Dunia udah. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali. Kalau seandainya nggak ada sifat al-qanaatu bil jahl, insya Allah tuh baik semua orang. Paham daripada ilmu-ilmu agama. Karena yang mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala kan harus melalui ilmu. Makanya dikatakan al-ilmu nurun wal jahlu zulmatun. Jadi ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah kegelapan. Makanya orang bodoh masih bisa dia pandai, pinter karena dia punya himmah, semangat. Kalau orang bodoh masih bisa untuk menjadi pandai, menjadi paham, bisa pinter karena dia punya kemauan. Ini yang bahaya kalau udah kita punya sifat malas, Pak. Apa namanya ya? Kaslan. Ya. Sifat malas, sudah malas gimana sih? Oh, enggak, udah kagak mau baik, udah enggak mau. Baca Quran malas banget. Malas aja udah. Ya Allah. Makanya kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doanya tuh. Ada juga doa biar terbuka semua hijab. Terbuka semua hijab. Doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika
wa tardo bi qadaika wa taqna'u bi ataika. Ini doanya Nabi ini. Subhanallah. Jadi minta kepada Allah biar Allah Ta'ala jadikan kita ini selalu mengikuti nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi biar kita punya hawa nafsu yang baik. Karena selama ini kan kita selalu didominasi dengan hawa nafsu syahwat, hawa nafsu maksiat. Begitu aja kan hiasinnya kita. Jadi hawa nafsu yang mutmainnah selalu kalah. Nah makanya disuruh sama Nabi, perbanyak baca doa. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ik, beriman ketika berjumpa denganmu wahai Tuhanku. Wa tarda biqada'ik, dan selalu ridho dengan ketetapanmu. Ridho biqada'illah wa taqdir wa kismatillah. Sebagai hamba Allah yang selalu ridho seperti Rasulullah yang selalu ridho dengan takdirnya Allah, dengan ketetapannya Allah, dengan kismah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Ridho aja udah. Diuji, dicoba, sabar. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju'. Begitu memang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, jadi ada keberuntungan yang paling enak hidup itu bisa nyenengin orang, bisa memberikan manfaat kepada orang, ridho dengan takdirnya Allah, ketetapan Allah dan ketentuan Allah Ta'ala. Udah. Masya Allah. Wa taqna'u bi ataik, dan selalu menerima apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Jadi qanaah, menganggap lebih dari pemberian yang sedikit. Nah, itu namanya qanaah. Yang benar-benar arti qanaah itu artinya menganggap lebih dari pemberian yang sedikit. Nah, para bapak jamaah sekalian, kemudian yang kedua, orang kalau dia tidak mempunyai hirsun alat dunia, Pak insya Allah selamat, nggak ada sifat rakus terhadap dunia. Tuh, seandainya kata Sayyidina Ali, nggak ada sifat atau dia mempunyai sifat yang rakus di dalam dirinya, maka dia akan selamat. Menjadi orang yang baik-baik kalau dia jaga dirinya daripada sifat hirsun, ya, sifat yang rakus terhadap dunia. Hajar sana, hajar sini, sikut sana, sikut sini. Oh, begitu dah. Udah, mukanya udah. Apalagi dia tomak namanya ya, tomak. Tomak itu kan artinya al-ijtihadu fi syai'in yatlubu. Tomak. Jadi ijtihad itu maksudnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam mencari bagaimana caranya nih saya harus bisa dapat. Pokoknya harus dapat. Ya, enggak perlu dah orang ono enggak ada urusan. Pokoknya bagaimana caranya nih biar bisa dapat. Itu namanya sifat tomak. Bisa dikatakan juga rakus terhadap dunia. Ini nih orang yang begini yang bahaya, nauzubillah. Summa nauzubillah. Ya, itu yang menutup hijab sifat rakus atau kecintaan terhadap dunia yang terlalu berlebihan. Itu yang akan menutup semua hijab. Bukan membuka. Tetapi kalau dia utamakan perkara akhirat, perkara akhirat dia lebih utamakan, dia lebih memprioritaskan, Pak insya Allah itu akan membuka semua hijab yang ada di dalam dirinya. Kalau kecintaan dia terhadap dunia terlalu berlebihan, justru itu yang akan menutup hijab, yang akan menutup adanya hijab di dalam
dirinya. Bangun malam susah banget, padahal bisa. Bangun lagi bangun. Ngapain? Kamar mandi. Bangun. Mau sholat aja 2 rakaat kayaknya susah banget. Kenapa? Masih ada hijab. Tuh. Sedekah setiap hari mampu. Orang cuma 5.000, ada duit. Tapi sampai saat ini kok sulit. Sulit untuk ngebuka sedekah setiap hari. Pengen pagi-pagi berbagi gitu. 5.000 perak aja dah. Kenapa sampai saat ini? Padahal uangnya ada. Ada, Masya Allah. Depositonya ratusan juta. Iya. Tapi kenapa sampai saat ini? Mau beliin minuman mineral aja buat di masjid. Susah banget. Kenapa? Nah, itu dia tadi. Sudah terlalu kecintaannya sama dunia udah berlebih-lebihan, Pak. Sudah terlalu dunia itu diagung-agungkan, selalu akhirat dikalahkan gitu. Perkara akhirat, ya ngaji dah ntar aja dulu. Sholat mah antaran aja dulu, gampang lah. Tuh. Dunia aja dulu, dunia. Nah, semakin kental kecintaannya terhadap dunia, semakin menutup kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Sehingga terjadilah hijab itu. Nah, ini kita minta bagaimana hijab biar ngebuka semua. Mau bisa puasa di bulan Rajab, sehari aja puasa di bulan Rajab. Bisa istighfar di bulan Rajab, bertasbih di bulan Rajab, bahkan dengan mengucapkan atau mendawamkan Ismul A'zam, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif selama bulan Rajab. Minimal 1000 kali kita baca. Mudah-mudahan itu juga membuka semua hijab kita. Ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latif. Pak, insya Allah. Jadi Ismul A'zam. Kenapa? Karena ini bulannya Allah kan. Tadi sudah dibilang Syahrul Istighfar, Syahrul Asam, bulan melebur semua. Ya, melebur dengan istighfar. Apalagi kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca itu 3 kali aja, Pak. Setiap hari, pagi kita baca, sore kita baca, angkat tangan kita minta kepada Allah Ta'ala. Pak, insya Allah. Mudah-mudahan lentur hati kita. Gitu. Mudah-mudahan lemes hati kita. Gitu. Nah itu tuh, yang begitu tuh, minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya semakin ingat sama Allah, semakin menjadi fakir kita di hadapan Allah. Fakirnya itu fakir, bukan kita fakir harta. Kita ini fakir, belum bisa ibadah. Karena para wali-wali begitulah. Ketika sudah mengadu kepada Allah. Fakir, fukoro. Artinya fakro. Fakro itu fakir yang memang kagak punya apa-apa dalam hal ibadah. Nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa cukup untuk ibadah. Jadi selalu banyak kekurangan. Kalau kita kan cukup lah. Udah sholat tahajud 2 rakaat, udah hebat banget kayaknya. Ya, kayaknya kita udah bangga banget gitu. Mohon maaf ya. Tahajud dah, nggak perlu baca Quran lagi, nggak perlu ngaji lagi ke majlis, nggak perlu lah. Tahajud aja. Tuh. Jadi merasa bangga. Ini yang salah satunya tuh. Dia khawatirkan oleh Sayyidina Ali yang merusak ya dalam diri kita itu adalah wal ijabu birra'yi. Jadi merasa takjub dengan akal. Maksudnya apa? Merasa bangga dengan amalan yang dia punya. Jadi dia pakai akalnya dia. Saya mau udah sholat aja tepat waktu, selesai. Sholat berjamaah. Nggak perlu ngaji, nggak perlu tahajud, nggak perlu duha, nggak perlu zikir, nggak perlu sholawat. Ngapain sholawat? Aduh. Nah ini nih orang yang begini, na'udzubillah. Ya. Jadi merasa begitu. Kalau kita fakir dalam hal ibadah, ya berusaha terus ngebangun kuburan yang akan kita huni nanti. Kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi,
yang beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tuh. Jadi kalau kuburan mau V atau V atau lagi V itu sudah dikasih konsepnya oleh Rasulullah. Mau bagaimana kuburan kita nanti bentuknya? Atau mau yang apa namanya? Ber-AC atau mau yang odong-odong? Bahasanya kelas odong-odong yang panas-panasan kita bingung. Aduh, nauzubillah. Tapi kalau udah ngebangun yang dengan tahajud, nah itu lagi ngebangun kuburannya biar ber-AC. Biar nyaman. Masya Allah, dengan tahajudnya dia tuh. Walaupun cuma 2 rakaat. Setelah itu dia tutup dengan witir. Pengen lagi ngebangun lagi, biar lebih nyaman lagi, tambahkan qobliyah, ba'diyah yang masyhur yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen lagi nyaman lagi, ngaji, hadir ke majelis ilmu, berbagi, peduli, berinfak. Ah, itu dah. Bangunan-bangunan kuburan nanti yang akan kita huni, Pak. Kuburan kita akan menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi ber-AC, berkelas, VIP. Kalau kita sudah bisa ngebangun dengan semua kebaikan-kebaikan selama kita hidup di dunia. Nah, jadi begitu. Artinya kita bakalan kembali dan yang kudu kita ingat, nah, perjumpaan kita nanti dengan Rasulullah. Orang kalau udah jumpa dengan Nabi, Pak, bisa melihat huwa nabiyyi. Aduh. Berarti udah enak banget kita. Nikmat di alam kubur. Bisa menjawab, dia adalah nabiku. Makanya kan ditalkinkan kan. Dari zaman Nabi itu, marrabbuka wa ma nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka. Nah, ditanya terus. Diajarin. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita keluar dari dunia ini dan Allah Ta'ala amankan, nyamankan, nikmatkan alam kubur kita nanti. Yang akan kita huni dan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayolah ikat diri kita dengan majlis, dengan bersolawat, dengan meneladani Nabi, mencintai Nabi, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada kedekatan dengan Allah, perbanyaklah sholat. Mau dekat dengan Rasulullah, perbanyaklah sholawat dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Ya, pembahasan hadis yang ke-33. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-34. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ilaha illallah. Kan ada orang-orang itu yang mengajak hasil itu, misalnya ada para ulama, para kiai, tapi ketidakadilan di hakim ini tidak mendapatkan, tidak dinasihati oleh para ulama. Jadi kalau demikian, apakah para ulama tersebut yang dia membisu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada keterangan hadis apa namanya? Ada kan umara ya. Jadi khairal umara allazina ya'tunal ulama wa syarrul ulama allazina ya'tunal umara. Jadi sebaik-baik umara itu, pejabat itu, hakim itu orang yang mendatangi ulama. Umara. Kalau dulu kan begitu, ada apa-apa nanyanya ke ulama. Sekarang ulamanya ditinggal masalahnya.
Bahkan dalam pemilihan pun dari rakyat terus disaring, disortir sampai terakhir ke ulama. Baru jadi dia sebagai seorang pemimpin. Sekarang ulamanya ditinggal gitu. Nah, jadi sebaik-baik umaro itu ya orang yang mendatangi ulama, dan sejelek-jeleknya ulama, mohon maaf, orang yang mendatangi pejabat, orang yang mendatangi umaro gitu. Jadi nggak ada salah, karena banyak sekarang udah jauh dari ulama, nggak mau datang, nggak mau sowan, nggak mau nanya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu, kan gitu. Jadi Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran. Bahkan beda, kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakan Muhammad, tidaklah sama orang yang melihat dan orang yang tidak melihat. Beda. Ulama dengan kita beda, ulama dengan hakim beda. Cara makannya dia dengan ilmu, duduknya dia dengan ilmu, ibadahnya dia dengan ilmu. Ahsan, kita datang kepada ulama. Gitu saja. Ya, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka zidna ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin bi butil arifina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina wa talamizana wa jama'atina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak ya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum bisubul salam. Wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.